Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali akhirnya bisa ketemu lagi sama kalian, tentu saja di Humanis Studio. Nah, kali ini saya nggak sendirian. Di sini saya ditemani oleh Gus Muafi, Gus Saad Muafi, atau yang lebih akrabnya itu dikenal dengan Gus Afi. Nah, ini itu saya deg-degan sekali karena Masya Allah ya, siapa yang tidak kenal dengan beliau. Nah, Gus Afi ini merupakan seorang yang familiar sekali ya di media. Beliau anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan, betul nggak Gus? Beliau juga merupakan ketua PSGP Ansor di NU Bangil. Saya mau ucapkan terima kasih dulu nih Gus, karena sudah berkenan hadir di studio kita yang ya ala kadarnya ini. Jauh-jauh dari Pandaan. Senang sekali akhirnya saya bisa bertemu langsung. Tentu saja pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiran saya, mungkin juga pertanyaan yang lagi nonton saat ini nih Gus ya, bisa nanti tercerahkan begitu dengan hadirnya Gus di sini gitu. Nah, jadi langsung saja mungkin Gus ya. Oke. Nah, akhir-akhir ini tuh gini, kan sangat marah sekali dengan statement revolusi akhlak. Revolusi akhlak yang sangat booming, bahkan banyak diperbincangkan, tidak hanya kalangan politisi, mahasiswa, namun juga bahkan kalangan masyarakat awam seperti itu terkait si revolusi akhlak ini. Terus juga banyak sekali kabar atau berita yang simpang siur mengenai statement revolusi akhlak. Nah, ada yang bilang kalau revolusi akhlak ini ada kaitannya dengan perpolitikan gitu. Ada yang juga bilang dan tidak sedikit beranggapan bahwa revolusi akhlak ini seperti kalimat provokasi yang mengancam ideologi negara kesatuan Republik Indonesia, begitu Gus. Iya, kira-kira nih Gus ya, menurut Gus Afi sendiri, revolusi akhlak ini bagaimana begitu? Yang pertama ingin saya sampaikan terima kasih saya sudah diundang di studio ini. Kami juga berterima kasih loh. Ya. Jadi ngomong revolusi akhlak, yang pertama kita harus membaca siapa yang menggelorakan revolusi akhlak dulu. Kira-kira kayak gitu. Jadi kita tahu dan ini sudah publish juga, semuanya tahu, publik udah tahu semuanya bahwa revolusi akhlak ini dikumandangkan pertama kali oleh yang namanya FPI ya. FPI ini adalah organisasi yang lahir ya, awalnya dia Pam Swakarsa, kemudian menjelma menjadi organisasi keagamaan. Sebenarnya nggak ada masalah dengan revolusi akhlak, tapi ada beberapa pertanyaan memang iya. Yang pertama, siapakah yang menggelorakan itu dulu? Itu yang pasti kan. Yang kedua, memahami revolusi akhlak secara tekstual. Jadi revolusi akhlak itu perubahan akhlak besar-besaran. Ini menjadi menarik menurut saya dalam kacamata agama ketika Rasulullah Muhammad SAW itu menyampaikan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, bahwa saya sesungguhnya diutus di bumi ini, di muka bumi ini itu untuk menyempurnakan akhlak. Seorang rasul yang akhlaknya begitu sempurna saja itu tidak mengatakan revolusi akhlak, tapi menyempurnakan. Artinya apa? Artinya bahwa akhlak masyarakat waktu itu ada yang kurang, hanya semacam itu. Artinya ada yang buruk, ada yang baik. Nah, ini dalam segi agama, pandangan agama, maka ketika ngomong revolusi akhlak itu menjadi menurut saya melebihi apa yang menjadi tanggung jawab Rasulullah. Revolusi itu kan perubahan besar-besaran, kan gitu. Nah, ini menurut saya juga harus diganti lah narasinya, jangan revolusi akhlak lah, kira-kira kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah ini revolusi akhlak buat siapa? Iya kan, sebenarnya kan revolusi akhlak ini apakah ditujukan kepada pemerintahan hari ini di pusat sampai daerah, atau ditujukan kepada masyarakat muslim Indonesia, atau ditujukan kepada masyarakat luas Indonesia? Ini yang harus ditinjau juga. Dan mereka
menurut saya tidak jelas arahnya ini untuk siapa atau untuk internalnya sendiri. Kira-kira memang kelompoknya FPI ini akhlaknya nggak baik, kira-kira kayak gitu. Ini biar jelas, ya kan gitu kan, iyalah harus ditanyakan lah, ini revolusi akhlak ini buat siapa? Iya, benar. Kalau memang buat pemerintahan hari ini, tentu pertanyaannya FPI itu ormas masyarakat. Yang pertama, dia sudah tidak diperpanjang lagi. Yang kedua, pimpinannya juga dalam masalah, kira-kira kayak gitu. Kalau mau kita sebut ada HRS, kemudian ya dengan inisial HRS ini kan kemarin juga pulang juga dideportasi. Iya, benar. Ya kan? Ini menjadi problem juga. Mereka selalu membuat sesuatu yang universal tapi tidak ditujukan kepada siapa. Yang ketiga, kalau orang mau memperbaiki sesuatu itu harus memperbaiki diri dulu lah, gitu. Itu yang paling penting, paling dasar. Benar. Jadi kita itu kalau ingin memperbaiki sesuatu, diri kita harus baik dulu. Kita ada seorang kiai mengatakan, ayo kita sholat sunnah tahajud, dia juga harus melakukannya dulu. Kira-kira kayak gitu. Ya. Ayo kita wiritan setelah sholat maktubah, Dia harus melakukannya lebih dulu. Kira-kira kayak gitu. Nah, problemnya adalah yang menggemakan revolusi akhlak ini, akhlaknya sendiri dipertanyakan. Loh kan gitu. Benar, masyarakat itu juga Pasti semua mempertanyakan. Karena fakta di lapangan itu berbeda apa yang dia ucapkan. Yang pertama, bahwa pimpinan mereka itu ketika membuat statement-statement juga seringkali keluar kata-kata kotor. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, seling menghasut. Yang ketiga, ya, kemudian bahkan memfitnah menurut saya. Loh kan? Jadi lucu, orang itu menyuruh sesuatu tapi dia sendiri betul. Jangan mencuri tapi dia sendiri mencuri, kan lucu akhirnya. Nah, ini tiga hal ini menurut saya menjadi pemikiran kita ya, menjadi refleksi kita sebenarnya apa sih revolusi akhlak itu. Jadi menurut saya revolusi akhlak ini hanya kemudian tagline yang mereka buat agar kemudian kelompok mereka tidak dijustifikasi akhlaknya nggak bagus. Kira-kira kayak gitu loh. Menurut saya loh ya. Sebagai pertahanan diri mereka. Kira-kira kayak gitu, ya kan? Okay. Bahkan kita tahu kalau mau ngomong revolusi akhlak itu tentu ya kita ini selalu mengutamakan masyarakat. Kehadiran beliau di Indonesia pertama kali juga merugikan masyarakat. Apalagi dalam masa pandemi ya. Apalagi dalam masa pandemi. Saya kasih contoh yang pertama juga arena bandara juga rusak, kemudian orang yang mau ke bandara juga tidak bisa, delay dan lain sebagainya. Padahal berapa banyak urusan yang harus mereka kerjakan. Yang kedua juga ketika membuat kegiatan keagamaan, ya kan, dalam masa pandemi COVID-19 ini mereka juga tidak melakukan protokol kesehatan, kemudian sama sekali, kemudian dalam acara keagamaan juga kata-kata yang dikeluarkan juga tidak baik, kan gitu ya. Ini akhlak dari mana juga saya juga tidak tahu, kan gitu. Kemudian ada doa-doa yang kemudian tidak baik dan seharusnya tidak dilakukan dalam acara-acara yang sakral seperti itu menurut saya. Maka menurut saya kalau mereka mau ngomong revolusi akhlak dirinya sendiri dulu deh. Iya, untuk siapa dulu gitu. Iya, makanya itu. Orang dirinya sendiri aja masih belum gitu. Betul. Oke. Jadi itu ya Gus ya, terkait pendapatnya Gus mengenai revolusi akhlak itu sendiri. Nah, Gus, ini kan apa ya? Kalau kata revolusi akhlak, ini kan luar biasa sekali ya. Kan tidak main-main ya kata-kata revolusi akhlak. Terus akhirnya banyak sekali bermunculan ini dari teman-teman juga banyak yang tanya, kenapa sih harus revolusi akhlak? Kenapa kok tidak menggunakan kata revolusi moral atau revolusi mental saja seperti itu? Apakah ini memang cetusan sendiri langsung dari mereka atau memang bagaimana? Atau ada tanda kutip yang dirahasiakan dari mereka atau seperti apa gitu loh? Jadi begini, ini yang namanya menurut saya politik identitas. Politik identitas. Nah, ini yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa bahaya adanya politik identitas itu sangat bahaya menurut saya. Kenapa? Jadi kok tidak dikatakan revolusi moral, revolusi jiwa atau apapun lah ya. Karena kita tahu bahwa pemerintah pusat hari ini lagi punya tagline juga revolusi mental. Yang yang saya tangkap secara singkat bahwa revolusi mental itu mengembalikan mental
ASN ya, pegawai-pegawai negeri, bahwa dia harus bekerja untuk melayani rakyat. Nah, kemudian ada revolusi akhlak ini muncul, kenapa? Ya karena politik identitas. Makanya menurut saya ini FPI juga harus jelas gitu loh. Dia mau menjadi ormas keagamaan, monggo. Atau dia mau menjadi orpol, organisasi politik, monggo. Atau sekalian parpol. Menurut saya itu lebih elegan daripada kemudian FPI ini kemudian membuat isu-isu yang semua itu mendiskreditkan pemerintah. Kita sepakat tidak ada pemerintahan yang sempurna, tetapi paling tidak kritik-kritik yang disampaikan itu harus konstruktif. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak membuat gaduh masyarakat. Ya, yang ketiga, tidak memecah belah. Ini yang paling penting menurut saya. Jadi apalagi mengatasnamakan agama. Jadi politik agama ini menurut saya sangat bahaya dan tidak boleh menurut saya ada di negara ini. Karena mencampur adukan antara agama dengan... Sebenarnya tidak mencampur adukan menurut saya, malah dia agama sebagai tameng politik menurut sebagai saya. Tameng politiknya. Ya. Masya Allah. Ya. Oke, jadi itu ya Gus ya terkait kenapa harus revolusi akhlak kok tidak yang lainnya gitu ya. Lalu ini ada Gus ya, terkait statement revolusi akhlak ini kan booming sekali ya, sangat ramai diperbincangkan. Bahkan setelah statement ini muncul, itu kan banyak sekali terjadi kerusuhan. Tidak sedikit kalau mungkin menurut saya ya, dari berita-berita yang saya baca, informasi dari media sosial dan yang lain sebagainya, banyak masyarakat mungkin berselisih pendapat juga dengan aparat negara dan sebagainya karena statement ini. Kalau menurut Gus itu seperti apa? Jadi begini, makanya tadi saya katakan kalau membuat revolusi akhlak, ya tagline, kalau untuk orang lain maka yang pertama dia harus menunjukkan dirinya sendiri dulu. Memperbaiki akhlaknya dulu. Akhlak itu apa? Yang namanya akhlak itu tentu hablum minan nas. Bagaimana cara dia berhubungan dengan manusia. Kan gitu ngomong akhlak. Maka kemudian kalau ada pertanyaan, lu ini kok ada revolusi akhlak kok malah sering ada gesekan, sering ada tabrakan antara aparat dengan masyarakat dan lain sebagainya, maka pertanyaannya adalah ya menggelorkan revolusi akhlak itu harus berakhlak dulu menurut saya. Ya kan jadi kontradiktif gitu loh. Apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka jadikan tagline ya, tetapi mereka tidak melakukan, bahkan kontradiktif dengan apa yang mereka lakukan. Saya kasih contoh lah beberapa pasca kedatangan beliaunya ke Indonesia ya kan. Kemudian ada beberapa hal termasuk pelanggaran protokol kesehatan. Untuk membuat keterangan aja nggak berani datang ke polisi. Kira-kira kayak gitu kan. Bahkan tidak hanya beliau, bahkan keluarganya aja tidak berani. Tetapi satu sisi kemudian beliau menyampaikan kalau kemudian TNI, Polri tidak bekerja dengan sesuai tugasnya dan tidak tegas, maka jangan salahkan umat Islam kalau ada kepala di tengah jalan. Kira-kira ini kan bahaya juga gitu loh menurut saya. Kalimat yang sangat provokatif. Satu provokatif, yang kedua bahwa kalau saya jadi jamaahnya, saya akan ngomong contohkan dong, kira-kira kayak gitu. Iya kan? Contohkan dong gitu. Iya, kalau saya ada di situ jadi jamaahnya beliau, saya akan angkat tangan dan kemudian bilang contohkan dong, kira-kira kayak gitu. Gimana itu maksudnya gitu? Ya, karena seorang pemimpin itu harus memberikan tauladan yang baik. Jadi orang yang pemimpin yang baik ya, itu harus mempunyai integritas yang baik, integritas tinggi. Yang namanya integritas itu sesuai apa yang dia lakukan dengan apa yang dia ucapkan. Nah, ini yang menjadi problem sebenarnya. Kalau kenapa harus ada banyak gesekan? Ya karena mereka sendiri, gerakan mereka memang kontradiktif dengan revolusi akhlak itu sendiri. Benar sekali. Oke gitu ya Gus ya. Nah ini bicara soal revolusi akhlak, jadi saya ini jadi ingat ya dengan ucapan, ya kita sebut saja tadi nama samarannya ya Gus ya. Beliau pernah bilang seperti ini, ideologi ketuhanan yang Maha Esa. Ideologi ketuhanan yang Maha Esa. Dimana ideologi ini kan juga statement dari pencetus revolusi akhlak ini gitu loh Gus gitu. Nah bukan lagi ideologi Pancasila, tapi ideologi ketuhanan yang Maha Esa. Nah ini tuh bikin teman-teman yang lain jadi bergesekan gitu loh, bergesekan pendapat. Ini maksudnya kayak gimana gitu? Jadi begini, sekali lagi ada
Jadi kalau kelompok FPI kemarin dia juga sudah membuat ide mau membuat NKRI bersyariah. NKRI bersyariah. Ini kan lucu juga. Yang kedua ada salah satu statement beliau juga, itu bahkan mendukung gerakan ISIS. Statement beliau ini Ya, mendukung gerakan ISIS. tahun 2017 kalau nggak salah, mendukung ISIS. Ya. Nah, ini menjadi problem. Kenapa? Karena memang dari dulu ya warga atau bangsa Indonesia tidak menerima bahwa negara ini akan dijadikan negara salah satu agama. Bahkan Nahdlatul Ulama pun yang menjadi ormas terbesar itu tidak menginginkan. Itu yang menjadi problem. Dan kemudian mohon maaf mereka selalu menyampaikan bahwa yang memerdekakan negara ini adalah santri dan ulama. Kan kira-kira kayak gitu. Iya, benar. Saya sampaikan, iya itu santri dan ulama, tapi santri dan ulamanya NU dan Muhammadiyah, bukan santri dan ulamanya FPI. Kira-kira kayak gitu kan. Jadi nggak bisa dong mereka ngeklaim bahwa mereka santri dan ulama yang dulu memerdekakan Indonesia. Bahkan selalu saya sampaikan di mana-mana bahwa suka atau tidak suka bahwa adanya 10 November ya peringatan Hari Pahlawan itu atas resolusi jihadnya Mbah Hasyim Asy'ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama, ya kan? Kemudian dibantu oleh santri, Hubbul Watan Minal Iman yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari juga. Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan statement ya bahwa siapapun yang perang berjuang melawan penjajah maka ketika mati akan mati syahid. Lah, fakta di lapangan itu tidak hanya santri, ada juga teman-teman kita ya saudara-saudara kita yang dari Kristen, Katolik, Buddha, Hindu itu mereka juga sama-sama berjuang. Benar. Dan yang menarik NU aja yang merasa lah punya jasa paling besar memerdekakan negara ini itu tidak pernah mengklaim satupun pengurusnya bahwa negara ini adalah milik Islam dan milik NU, tidak ada satupun. Lah ini ada organisasi yang Islam, bahasa dia organisasi Islam yang baru kemarin sore lahir itu ngeklaim kemerdekaan, ini kan lucu. Maka menurut saya tetap ketuhanan yang Pancasila itu tidak harus dengan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi harus 5 sila ini tetap menjadi butir-butir Pancasila karena juga sudah sesuai dengan agama Islam itu sendiri. Jadi jangan kemudian yang ditampilkan kepada masyarakat itu Islam secara jadi secara casing, Tampilan luarnya. Tapi ayo yang kita bawa dalam berbangsa dan bernegara ini adalah ajaran Islam. Ajarannya. Tidak Bukan hanya casingnya. casingnya saja. Bukan casingnya. Oke. Nah, membahas terkait revolusi akhlak ini guys ya. Jadi saya ingat tragedi, ya dibilang tragedi lah ya, di Desa Kalisat nih. Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Nah, Gus kan juga ada di situ ya. Nah, apakah ada hubungannya nih Gus terkait dengan revolusi akhlak ini atau bagaimana? Saya tidak tahu. Jadi begini. Secara politis saya pastikan ada. Secara politis. Jadi saya akan mencoba melihat ini dari segi kepentingan, ya, kepentingan politik. Ingat yang disampaikan Gus Dur bahwa kalau ingin menghancurkan Indonesia, maka hancurkan NU. NU-nya dulu. Ya. Kalau untuk menghancurkan NU, bagaimana caranya? Ya sudah, habisin itu ansor bansernya. Karena pelindung kiainya ya, penjaga kiainya adalah banser. Itu. Lah, ketika mereka mempunyai visi yang sama, frame yang sama, yang menarik dari kelompok-kelompok Islam ini, itu bisa menjadi satu. Meskipun mereka berbeda ideologi harokah dan fikroh. Bahkan kemudian tidak hanya ideologi ya menurut saya, alirannya satunya Wahabi bisa jadi satu, ya kan? Kemudian ada Aswaja, kemudian ada HTI, gitu kan? Ini kan dengan tujuan politik yang sama. Ini yang bahaya. Maka kita tahu ketika kita bertabrakan secara langsung dengan kelompok mereka mesti menjadi satu. Untuk melawan.
Tragedi di Kalisat itu cukup menarik menurut saya. Yang pertama bahwa mereka itu kelompok-kelompok Hizbut Tahrir ini kan organisasi transnasional. Iya kan? Ini Iya, kan benar. organisasi. Jadi ini perlu saya pahamkan kepada masyarakat Iya, benar. ya, bahwa Hizbut Tahrir itu adalah organisasi pecahannya dari Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir awalnya. Awalnya Ikhwanul Muslimin karena sama-sama mengusung konsep khilafah ya, itu akhirnya mereka pecah, gak cocok, pecah menjadi Hizbut Tahrir. Nah, dia ini ditolak di mana-mana, hanya di Indonesia yang ada. diterima, Iya. kan gitu kira-kira. Nah, propaganda mereka apa yang mereka lakukan? Mereka mendoktrinasi bahwa sistem khilafah itu wajib. Nah, tetapi mereka framing, mereka bungkus dengan ajaran khilafah itu adalah ajaran Islam. Kita tahu lah, kita sama-sama di pondok sama-sama belajar Iya. tentang khilafah. Benar. Tetapi bahwa kemudian doktrinasi sistem khilafah itu wajib atau tidak, itu tidak ada. Nah, itu kan yang menjadi Iya. problem. Mereka bagus dalam membungkus itu. Lah, di Kalisat itu ada lembaga pendidikan yang kemudian mereka sering membuat halakoh ya. Dan itu kemudian banyak dari masyarakat yang sudah terpengaruh agar kemudian melawan negara ini. Jadi mereka mau makar. Tapi yang menarik, lembaga ini juga mendapatkan bos. Juga mendapatkan intensif dan lain sebagainya dari pemerintah. Jadi ini ada kelompok makar yang dibiayai oleh negara. Maka kalau kemudian tidak kita sikat habis, malah bahaya. Bisa jadi 5-10 tahun lagi kita akan dikuasai oleh kelompok mereka. Benar. Karena mereka sudah masuk di wilayah-wilayah pendidikan kita dan itu mereka ajarkan sejak dini kepada Itu luar anak biasa kecil. sekali banyaknya. Iya. Ya, kelebihan mereka kan framing mereka kemudian bahwa saya yang harus membentak seorang kiai. Saya pikir itu bukan seorang kiai lah. Dia bukan kiai gitu aja. Ya mereka macak kiai, seakan-akan seperti kiai. Iya. Dia bukan kiai, dia pengurus HTI yang kemudian menyiapkan untuk persekusi tapi tidak berhasil pancingannya. Iya. Hanya berhasil saya marah-marah tapi framingnya saya yang tidak punya akhlak dan tidak punya adab. Nah, saya lebih baik dikatakan seperti itu daripada kemudian saya harus kehilangan negara kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira kayak gitu. Iya, benar sekali Gus, masya Allah. Lalu Gus, itu kan tadi salah satu dari beberapa provokator lah ibaratnya ya. Kira-kira kalau di wilayah Pasuruan ini indikasi untuk memecah belah NKRI ini atau yang namanya provokator selain di wilayah tadi, kira-kira ada nggak Gus? Banyak. Jadi kami dari Ansor itu selalu koordinasi dengan pihak aparat dan pemerintah, ya baik TNI, Polri, pemerintah Kabupaten Pasuruan. Jadi kita sudah menentukan beberapa titik. Kalau ngomong apakah kemudian kemungkinannya di titik-titik mana, jadi perlu diingat, Mbak. Jadi Bangil itu Bangil itu miniatur Indonesia. Ya. Di Bangil itu menjadi proses tempat kajian seluruh aliran yang ada. Ada Syiah di sana, Iya. ada Persis, ada Wahabi, Semuanya lengkap. Iya. Dan itu adalah tempat pengkaderan. Tempat pengkaderannya. Jadi tempat pengkaderannya itu ada di Bangil. Jadi makanya saya katakan Bangil itu miniatur, dan Bangil itu kalau bahasa teman-teman yang dari luar, sahabat-sahabat kami yang dari kabupaten kota lain, bahwa Bangil itu adalah jalur Gaza. Ibaratnya pusatnya. Iya, jadi potensi untuk bergesekan itu sangat luar biasa. Nah, maka menurut saya yang pertama pemerintah dan aparat harus mendeteksi dini di wilayah-wilayah yang cukup rawan. Ada wilayah Bangil, ada wilayah Lekok, ada wilayah kota juga sebenarnya ada. Ini harus yang pertama deteksi dini. Yang kedua memahamkan mereka pada pentingnya bernegara kesatuan Republik Indonesia ini. Yang mencintai negara itu harus kita sampaikan kepada mereka. Nah, yang ketiga tentu deteksi dini ini untuk bisa meminimalisir gerakan mereka. Itu harapan saya. Itu berarti salah satu cara untuk mengetahui adanya mereka gitu ya Gus ya? Saya pikir sebenarnya sudah tahu lah. Sudah tahu. Sudah tahu. Kalau saya tanya kemudian kenapa tidak langsung Disidak aja. kira-kira kayak Iya. gitu. Jadi begini. Mereka itu adalah orang-orang yang suka memainkan playing victim.
Jadi kalau pemerintah atau aparat yang hadir, khususnya Polri, itu mereka selalu mengatakan pemerintah anti Islam. Itu pasti. Dan itu mereka berhasil, Ikhwanul Muslimin itu berhasil di Mesir. Ketika mereka melakukan perlawanan kepada pemerintah, kemudian pemerintah menyerang balik, dia memakai isu itu adalah pemerintah anti Islam, dan itu berhasil. Kan akhirnya ada kudeta kok di Mesir itu mah yang mau dicapai di Indonesia. Maka kenapa Ansor Banser harus berada di garda terdepan, karena kita sama-sama Islam aja sebenarnya kan. Tetapi saya pikir hari ini yang dilakukan oleh pemerintah ketika hadir dalam mengawal demokrasi yang ada di Indonesia cukup baik. Jadi memang agama itu dijadikan benar-benar dijadikan tameng mereka gitu loh, untuk menghindari dari aparat-aparat kepolisian, mungkin seperti itu. Itu yang saya katakan politik identitas tadi. Bahayanya politik identitas, karena akhirnya orang itu serba salah. Orang itu serba salah. Dan itu yang lebih bahaya lagi adalah mereka tidak hanya memakai cara-cara, pola-pola atau isu-isu yang bernuansa agamis, bahkan kemudian bendera-bendera mereka itu seringkali kemudian membawa lafaz-lafaz Allah dan Muhammad. Itu yang paling bahaya. Saya kasih contoh, ada ISIS, ada HTI, itu kan memakai la ilaha illallah, sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ini yang paling bahaya menurut saya, karena kita sebagai warga Muslim tentu ketika melihat bendera atau apapun yang mereka bawa, tentu kita masih menghargai karena di sana ada lafaz. Hanya itu aja sebenarnya. Makanya kalau dulu ada kejadian di Garut, sahabat-sahabat kami sampai membakar, itu adalah bentuk penghargaan. Bentuk penghargaan kepada bendera itu, yang sebenarnya menurut saya waktu itu ya tidak boleh lagi ada bendera HTI maupun ISIS. Itu aja sebenarnya. Nah, dari tadi kan kita sudah bahas nih Gus ya, terkait hal yang demikian itu. Nah, kira-kira nih Gus, apa sih yang bisa dilakukan oleh kita, masyarakat nih ya, atau oleh generasi milenial, santri nih terutama nih ya, juga agar tidak sampai terprovokasi sehingga tidak mengancam kesatuan Republik Indonesia? Yang pertama, tantangan kita adalah di media sosial. Karena milenial ya Gus. Iya. Tidak hanya milenial, kita di generasi Z ya. Iya, benar. Bahkan kemudian hari ini kita sudah tidak ngomong teknologi 4.0 tapi 5.0. Jadi ini tantangannya sangat luar biasa bagi sahabat-sahabat kita yang milenial, kalau boleh disebut milenial. Yang pertama, kuasai media sosial. Itu penting. Karena suka atau tidak suka, hari ini faktanya kita kalah. Kita sangat kalah. Dan mereka itu untuk menyebar hoax, menurut mereka itu wajib. Dan cepat sekali ya. Jadi menyebar hoax itu wajib. Kenapa? Karena mereka menganggap ini adalah jihad. Ini kan susah. Maka kita yang waras ini jangan, nggak boleh ngalah. Tidak hanya termakan, jangan sampai ngalah gitu. Yang waras jangan ngalah, bahasa saya. Ya kan gitu. Jadi kita harus kemudian menandingi mereka di media sosial, memberikan konten-konten yang manfaat, memberikan konten-konten yang kemudian merangkul bukan memukul, ya kan? Juga memberikan pemahaman tentang agama yang baik dan benar, tidak mencampur adukkan agama dengan urusan negara. Kalau nilai-nilainya itu wajib kita bawa, tetapi tidak secara fisiknya, secara casingnya yang kalau bahasa saya tadi. Yang kedua, tentu ini sudah saatnya ya, saya juga meminta kepada seluruh elemen, tidak hanya santri saja, ayo kita bersama-sama membangun negara ini, menjaga negara ini ya. Jangan kemudian kita di akhir nanti akan tinggal menyesal ya. Ketika sudah terjadi seperti Suriah, ketika terjadi seperti Mesir dan lain sebagainya, yang ada tinggal menyesal saja. Apa yang menjadikan motivasi kita? Yang menjadikan motivasi kita, apa yang kita lakukan hari ini, kita lakukan untuk anak cucu kita yang akan datang. Itu yang paling penting menurut saya. Kita ingin anak cucu kita beribadah dengan tenang, dengan damai, bekerja dengan tenang, dengan damai, ya kan, kemudian interaksi sosial dengan tenang dan damai, tidak ada ketakutan, tidak ada kewas-wasan ya. Apalagi sampai ada ketakutan yang berlebihan itu. Ini. Dan yang paling akhir,
yang perlu saya sampaikan juga kepada masyarakat, dan ini juga sering saya sampaikan, Mbak, juga sering saya sampaikan bahwa cintailah agama dan negara ini seperti kalian mencintai kedua orang tua kalian. Karena ketika kalian mempertentangkan antara agama dan negara, maka itu sama halnya kalian mempertentangkan kedua orang tua kalian. Nah, kira-kira kayak Luar gitu. biasa sekali. Oke. Lalu ini Pak ya, Gus, terkait bagaimana caranya untuk membentengi diri dan unsur-unsur tertentu, misalnya di lembaga pendidikan gitu loh. Ya. Kan sekarang banyak sekali gitu ya, tidak hanya satu dua, sangat banyak sekali lembaga pendidikan yang sudah kena gitu loh provokasi ini gitu. Itu kan bahaya sekali. Apalagi kan pendidikan ini kan kuncil tonggaknya kan sebenarnya oleh generasi-generasi penerus kita. Kalau sampai terprovokasi ini kan juga bahaya. Lalu itu bagaimana caranya untuk membentengi diri untuk lembaga pendidikannya sendiri? Jadi yang pertama menurut saya ini menjadi tantangan juga, Mbak. Jadi mereka itu sudah masuk dalam sistem pemerintahan. Di wilayah Kemenak itu sudah banyak orang-orang yang memang sudah berafiliasi terhadap mereka, kelompok kanan ini. Faktanya apa? Banyak masih ada lembaga-lembaga yang kemudian jelas-jelas mengajarkan makar kepada negara tapi tidak dicabut izinnya. Salah satunya kemudian ada ngeruki, ya kan gitu. Ada pondoknya Amrozi yang saya juga pernah rihlah ke sana, yang di Kabupaten Pasuruan, yang kemarin di Kalisat. Maka menurut saya kita minta kepada pemerintah pusat agar kemudian tidak hanya di wilayah pendidikan, Mbak. Jadi kalau kemudian ada ormas atau apapun bentuknya yang ingin makar kepada negara ini, tidak hanya dilarang, tapi diberikan sanksi yang tegas, itu yang penting. Karena hari ini Undang-Undang 2 nomor 2 2017 itu tidak mengatur sanksi. Hanya pelarangan organisasi yang tidak berasaskan Pancasila. Hanya melarang saja. Hanya melarang, tapi tidak ada sanksi yang tegas. Maka kemarin juga saya sudah menyampaikan, kalau ingin ini menyelesaikan ini mulai dari hulu sampai hilirnya semuanya kena, maka berikan sanksi kepada organisasi atau orang yang ingin memecah belah bangsa ini. Jadi karena tidak ada sanksi, makanya tidak ada efek jera bagi mereka. Betul. Dan itu akan menjadikan kesulitan tersendiri bagi pihak aparat untuk menindak tegas. Karena mereka hanya ngomong yang tidak diperbolehkan kan hanya organisasi saya. Tapi kan bukan ideologi saya, bukan ajaran saya. Kira-kira kayak gitu. Benar. Kalau saya mengajarkan toh tidak ada sanksi, kan hanya dilarang. Ya, benar sekali. Oke. Ini yang jadi PR kita bersama sebenarnya. Oke. Itu tadi ya guys ya, alhamdulillah. Ya tadi pertanyaan terakhir dari saya, alhamdulillah. Jadi, nah itulah tadi ya obrolan saya dengan Gus Afi tentang pro kontranya ya Gus ya, tentang revolusi akhlak tadi, sangat seru ya. Tapi Gus nih, sebelum selesainya bincang-bincang kita, boleh tidak Gus memberikan kata-kata mutiara atau motivasi nih untuk teman-teman yang lagi nonton? Baik, sahabat-sahabat, untuk sahabat-sahabat semuanya saja yang ada di mana, yang selalu saya sampaikan juga sama sebenarnya, jangan pernah lelah untuk mencintai bangsa ini. Ya. Jangan pernah lelah untuk mencintai negara ini, karena negara ini adalah negara surga dunia. Kita tidak akan pernah menemukan negara seperti Indonesia di negara manapun. Kita bisa menikmati semuanya yang ada di sini, maka saya meminta kepada sahabat-sahabat semuanya, cintai negara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat, ya tadi itu, sing waras ojo ngalah. Itu penting. Yang marah jangan mau ngalah. Yang waras jangan ngalah. Dengan seluruh kemampuan kita masing-masing, ayo kita bersama-sama untuk membangun negara ini. Minimal adalah menangkal dari berita-berita hoax. Jadi ada yang punya kemampuan di wilayah media sosial, di wilayah media yang lain, cetak elektronik, atau di wilayah profesional dan lain sebagainya. Mari kita bersama-sama menjaga bangsa ini. Apa demi anak cucu kita. Oke, itu saja Gus. Tidak ada teman lagi. Masya Allah, itu luar biasa sekali ya.
kata-kata yang luar biasa dari Gus yang bilang bahwa yang pertama sebagai generasi muda, ya generasi penerus, kita harus mencintai bangsa. Sama layaknya kita mencintai orang tua kita gitu. Terus yang kedua, yang ini yang sangat asik sekali ya Gus ya. Yang waras itu jangan mau kalah gitu loh. Jadi gencar terus gitu. Kita harus mungkin selevel lebih tinggi dari mereka. Berlevel-level lebih tinggi itu justru ya. Jadi kayak gitu. Oke. Terima kasih banyak ya Gus ya atas waktunya. Alhamdulillah sekali kita sudah ada di ujung acara. Semoga acara kali ini bermanfaat. Tidak hanya untuk saya, tidak hanya untuk teman-teman yang ada di sini, tapi juga teman-teman yang lagi nonton. Seperti itu. Dan saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita. Saya Fitri Maulidia selaku host dan juga Gus Saad Muafi selaku tamu spesial kita. Pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen juga tentang channel kita. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.